Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai akan suatu amal yang disekutukan. Dia Allah tidak menyukai pula hati yang disekutukan. Amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap atas Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuqbilu alaihi. Ammal amalul mushtaraku alladzi la yaqbaluhu Allah. Adapun amal ibadat yang disekutukan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah. Arti tidak diterima itu begitu dibawa oleh malaikat yang namanya hafazah, itu amal kita ini sampai ke hadirat Allah ditolak. Ujar Tuhan, aku kada menerima amal ini. Maka bila amal itu tidak diterima oleh Allah, tidak ada ganjarannya, tidak ada faidahnya, tidak ada keuntungannya bagi kita. Tidak akan memberati amal timbangan kebaikan di akhirat, karena ditolak oleh Allah. Itu pengertian tidak diterima Allah. Sembahyangkah itu, puasakah, sedekahkah, zikirkah, bila ditolak oleh Allah, artinya tidak ada faidah bagi kita, kada dapat pahala apa-apa. Itu pengertian tidak diterima. Macam kita juga, kita melamar atau menyerahkan sesuatu kepada orang, kalau orang itu kada menerima, ini kada aku terima karena ini kurang baik, ini kada aku terima karena kada sesuai dengan yang ku kehendaki. Itu ngarannya ditolak. Amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah, ialah amal ibadah yang masuk akan dia oleh 3 macam penyakit. Imma riyaun, ada kalanya riya. Riya huwa iradatu ghairillahi ta'ala bil amal. Riya itu menghendaki selain Allah dengan amal ibadat. Dia menghendaki selain Allah, maka sudah pasti Allah kada menerima, karena Allah tahu ini orang bukan ditujukan kepada Allah. Ini bukan ditujukan kepada Allah. Baik itu 100% semata-mata bukan karena Allah, atau bercampur. Ada karena Allah, ada karena yang lain. Dari 2 itu lalu timbullah suatu amal. Seseorang ini bersedekah, ada 2 dorongan. 1, dorongannya menjunjung perintah Allah. 2, dorongannya agar dipuji oleh orang. Ini mustarak, disekutukan. Dia sembahyang supaya dia sembahyang karena Allah, dan karena untuk mendapatkan sesuatu selain Allah. Ini disekutukan. Itu riya. Huwa iradatu ghairillah ta'ala bil amal. Jadi Allah tuh satu, kada kawa disekutukan. Jadi amal ibadah apapun bila karena Allah dan karena yang lain bersekutu ngarannya. Itu la yaqbaluhu Allah.
Allah kada terima. Allah kada terima. Yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudusi Allah berfirman, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa beramal suatu amalan yang dia menyekutukan besertaku pada amalan itu yang lain, maka itu amalan adalah untuk orang yang dia sekutukan, dan aku daripadanya itu berlepas. Tuhan itu kada bisa diduakan. Jadi jere Tuhan, kalau engkau beramal karena aku dan karena si Pulan, lah serahkan dengan Pulan aja. Kok berlepas. Kok kada hendak bercampur dua itu. Artinya wa ana minhu bariun. Menurut ulama sufi, baik itu ukhrawi apalagi duniawi. Nah, ini menurut ulama sufi. Nah, dia menjunjung perintah Allah, lalu dia beribadah, sekaligus dia mengharapkan surga. Nah, ini bercampur. Nah, ujar ulama sufi itu termasuk kada ikhlas juga. Ada tujuan selain Allah, ada maksud selain Allah, apalagi disekutukan dengan dunia. Nah, ini bersedekah ini terdorong hatinya karena menjunjung perintah Allah dan karena ini. Apa misalnya urusan duniawi, namaginnya lagi. Sedangkan urusan akhirat saja diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ikhlas. Pokoknya apabila ibadah itu ada bercampur sesuatu selain Allah, itu tidak ikhlas lagi. Kan ikhlas itu artinya murni. Bahasa kitanya murni, ikhlas itu. Bila bercampur itu kada murni. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yauma yujazil ibada bi a'malihim, pada hari dia balas hamba-hambanya dengan amal mereka. Ujar Tuhan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad. Ini di akhirat. Ujar Tuhan, wahai manusia-manusia yang mana ibadahnya itu disekutukan, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan ibadah itu kepada mereka di dunia. Tengoklah, adakah kalian dapati di sisi mereka itu balasannya. Nah, disuruh Tuhan kita mengambil ke sana aja balasannya. Jadi kalau kita beramal ini karena Allah, juga karena manusia, di akhirat kini aja Tuhan ambil di sana aja balasannya, kada usah di sini. Ambil sana aja, adalah balasannya.